Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain menegaskan kullum qad alima salatahu wa tasbihah, bahwa semua itu sudah mengetahui bagaimana cara sholat dan tasbihnya. Semua apa yang ada di langit itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Demikian juga apa yang ada di bumi, apa yang disembah oleh manusia, gunung, pepohonan, api, sesungguhnya semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kemudian mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai karunia-Nya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat waktu, dibangunkan lagi di pagi hari dalam keadaan sehat. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, sehingga karunia waktu, karunia kesehatan bisa kita gunakan di dalam rangka kebaikan, di dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-An'am. Di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa huwallah fis samawati wa fil ardh, yang maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hendaknya disembah, Tuhan di langit dan juga di bumi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat yang lain, wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah, dan dialah yang di langit adalah Tuhan dan juga di bumi adalah Tuhan. Semua apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kesemuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian memang sebagian dari manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang tersembunyi dari kalian, apa yang tampak dari kalian, dan juga mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Artinya tidak ada satupun yang dilakukan oleh manusia
yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di langit dan di bumi sekali lagi adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia sesungguhnya diharapkan untuk bisa dengan benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian sesungguhnya ingin menegaskan bantahan terhadap sebagian perilaku manusia yang kemudian menjadikan sebagian dengan yang lainnya itu sebagai ilah, atau menjadikan makhluk yang mereka sesungguhnya ciptakan sendiri patung, kemudian dijadikan berhala, ataupun hal-hal yang ada di langit yang kemudian mereka jadikan sebagai Tuhan. Ada di antara manusia yang menjadikan matahari sebagai Tuhannya. Ada di antara manusia yang menjadikan bulan sebagai Tuhannya. Ada yang menyembah gunung. Ada juga yang menyembah api. Ada yang menyembah patung berhala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini bahwa apa yang mereka sembah sesungguhnya bukanlah ilah yang sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa huwallazi fis samaa'i ilah wa fil ardi ilah, bahwa dialah langit yang di langit itu adalah Tuhan. Artinya apa yang ada di langit seperti halnya matahari, bulan, bintang, semua sesungguhnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua adalah makhluk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia tidak tahu bagaimana sesungguhnya ketundukan dan tasbih dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain menegaskan kullum qad alima salatahu wa tasbihah, bahwa semua itu sudah mengetahui bagaimana cara sholat dan tasbihnya. Semua apa yang ada di langit itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Demikian juga apa yang ada di bumi, apa yang disembah oleh manusia, gunung, pepohonan, api, sesungguhnya semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kemudian mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang disebut dengan sunnatullah, yang kalau kata orang balat itu adalah hukum alam. Akan tetapi semua sesungguhnya adalah sunnatullah, ketentuan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Maka semuanya kemudian mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua beredar sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bentuk ketundukan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka diperintahkan yang lainnya, maka mereka akan ikut seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala nantinya menghukum kaum Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memerintahkan air yang ada di langit dan kemudian air yang ada di bumi untuk keluar. Di langit kemudian menurunkan hujan yang begitu banyak
Sementara dari bumi kemudian mengeluarkan air yang ada di dalamnya. Kenapa semua itu terjadi? Karena sekali lagi mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga api yang sifatnya membakar, itu adalah sunnatullah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki yang lainnya, maka api pun juga mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika misalnya kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu dingin, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Maka api yang sifatnya sesungguhnya panas, membakar, itu menjadi dingin, memberikan kedamaian, keselamatan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sehingga ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya, beliau tidak merasakan panas, yang beliau rasakan adalah dingin. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepada api yang sesungguhnya sifatnya panas, membakar, untuk menjadi dingin bagi Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tapi bagi yang lainnya tetap terasa panas. Itu yang kemudian sesungguhnya menunjukkan bagaimana semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi tunduk terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini kemudian manusia diingatkan, kalau semua yang ada di langit dan ada di bumi itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa manusia yang hanya merupakan bagian kecil dari apa yang ada di alam semesta tidak mau untuk menyembah, pertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, malah menjadikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai ilah, padahal mereka sungguhnya bukanlah ilah, karena ilah yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia, dan nantinya Allah itu akan memberikan balasan dari apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau baik maka akan mendapatkan balasan kebaikan, kalau tidak maka akan mendapatkan hal yang sama, yaitu keburukan yang mereka lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang keberadaan dirinya sebagai pencipta alam semesta ini, yang seharusnya manusia memujinya karena dialah yang menciptakan semua apa yang ada di alam ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya dirinya adalah Tuhan, baik di langit ataupun di bumi, semua sesungguhnya menyembah Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat bahwa banyak dari manusia yang kufur terhadap ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wa ma ta'tihim min ayatin min ayat illa kanu anha mu'ridin. Tidaklah datang kepada mereka dari sebagian ayat dari ayat-ayat Tuhan mereka kecuali mereka itu berpaling. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum, maka sungguh mereka telah mendustakan
kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un, dan nanti akan datang bukti kebenaran, kabar dari apa yang selama ini mereka perolok-olokan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini kemudian menjelaskan bahwa banyak dari manusia yang ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka bukti-bukti kekuasaannya, mengutus kepada mereka rasul juga kemudian membawa mukjizat sebagai tanda bahwasanya dia adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya matluah, ayat-ayat berupa wahyu, ataupun kemudian juga mengajak mereka untuk merenungkan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa banyak manusia yang kemudian berpaling, bahkan ada yang mendustakan, lebih dari itu ada yang memperolok-olok, sehingga kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dari dua ayat ini kita akan mendapatkan bagaimana perilaku dari orang-orang yang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tingkatan kekufuran yang dilakukan oleh manusia ketika mereka mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah mu'rid. Jadi ada di antara manusia yang ketika diberikan peringatan mereka berpaling, acuh, tidak peduli terhadap peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak peduli, maka peringatan itu berlalu begitu saja. Mereka tidak mendapatkan manfaat dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Karena peringatan itu akan bermanfaat manakala seseorang itu siap untuk mendapatkan peringatan. Fadzakir, berikan peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mudzakir, tapi rasul itu adalah pemberi peringatan saja. Dan yang namanya peringatan, inna fa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat. Siapa? May yakhsha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan itu akan berguna manakala seseorang itu siap untuk menerima peringatan. Akan tetapi kalau mereka berpaling, tidak peduli, tidak acuh, maka peringatan itu tidak kemudian berguna bagi mereka. Ini tingkatan pertama. Kemudian yang kedua adalah kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Ada di antara manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Sebab ada di antara manusia walaupun dia acuh tidak acuh, tidak peduli, tidak sampai pada tingkatan mendustakan. Maka tingkatan yang kedua adalah mereka yang dengan terang-terangan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul, mendustakan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan bahwa apa yang dibawa itu adalah satu kabar bohong. Bahkan ada yang menyatakan asatirul awwalin, itu kan cuma dongeng orang-orang terdahulu yang tidak terbukti kebenarannya. Jadi kadzabu, mereka mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah yastahzi'un.
bukan hanya berpaling dan mendustakan, akan tetapi mereka memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang pertama itu hanya tidak peduli, mereka berpaling, tidak mau untuk mendengarkannya. Kemudian yang kedua, mendustakan, tidak mau membenarkan, menyatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang bohong, tidak benar. Maka yang ketiga adalah memperolok-olok. Mereka bukan hanya mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi malah memperolok-oloknya, menjadikannya sebagai bahan gurauan. Ini lebih parah lagi. Jadi ini 3 tipe dari manusia ketika mereka menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang hanya tidak peduli, ada yang terang-terangan mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, tapi yang ketiga sampai memperolok-olok apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Naudzubillah. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada mereka yang mendustakan, yang memperolok-olok, tidak mau untuk menerima apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah katakan, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannakum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknakum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Allah berikan peringatan, apakah mereka itu tidak mengetahui, tidak melihat. Melihat di sini tentu tidak secara langsung, akan tapi melihat dengan pengetahuan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepada orang-orang sebelum mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan. Allah bahkan katakan di dalam ayat ini, makkannahum fil ardi, Allah meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Jadi ada di antara mereka yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya sudah berikan nikmat sebelumnya, diberikan kedudukan di muka bumi. Malam numakil lakum, bahkan kedudukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tidak diberikan kepada kalian. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, mereka juga diberikan karunia dari langit berupa air hujan yang menghidupi mereka. Wa ja'alnal anhara, sehingga kemudian air hujan itu sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat yang lain itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan kehidupan, memberikan berbagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian juga katakan wa ja'alal anhara tajri min tahtihim, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia sungai. Dan ini kalau kemudian kita lihat bagi orang-orang Arab pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu karunia yang sangat berharga ya. Karena di tanah Arab yang namanya hujan itu adalah sesuatu yang jarang terjadi. Yang namanya sungai itu adalah sesuatu yang jauh bagi mereka, sesuatu yang sangat diimpikan. Jadi gambarannya sesungguhnya adalah karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mereka miliki. Mereka jarang mendapatkan hujan, mereka tidak mempunyai sungai. Kalaupun mendapatkan air, itu adalah sesuatu yang sangat sulit
harus dengan sumur, dan itu adalah sesuatu yang mahal itu. Sebab misalnya kalau kita lihat apa yang ya dalam riwayat bahwa sumur pun pada masa itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Dalam riwayat kita mendapatkan cerita bagaimana ada seorang Yahudi yang mempunyai sumur, airnya itu dijual kepada penduduk dan dijual dengan harga yang mahal, yang isyaratnya seperti halnya mungkin kalau sekarang model seperti halnya pom, jual per liter berapa itu. Jadi punya sumur itu satu kekayaan yang luar biasa di tanah Arab waktu itu, karena itu adalah sumber kehidupan, air itu. Sehingga kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayat ini wa arsalnas samaa'a 'alaiki mudrara, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia hujan yang lebat melimpah kepada mereka, yang hujan itu nanti menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, jadi kecukupan dalam kehidupan mereka. Berikan juga karunia sungai, itu adalah satu gambaran tentang karunia yang besar bagi mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan fa'ahlaknahum bidzunubihim. Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum mereka karena dosa-dosa mereka, karena perilaku mereka tadi. Ada yang tidak mau untuk memperdulikan peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika diutus rasul mereka kemudian tidak peduli, atau ada yang mendustakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat sebelumnya, atau ada yang sampai memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan bahwa banyak kaum terdahulu yang mereka diberikan kedudukan yang lebih daripada kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tapi karena dosa-dosa yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membinasakan mereka. Sehingga dari sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisyaratkan, kalau kalian melakukan hal yang sama, tidak peduli terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian dustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan ada yang memperolok-olok apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab, membinasakan kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan orang terdahulu, padahal mereka sebelumnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang begitu banyak, diberikan kemakmuran, diberikan kehidupan, diberikan kedudukan yang tinggi di muka bumi. Tapi karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum mereka, membinasakan mereka bidzunubihim, yang artinya sesungguhnya sebab dari hukuman itu adalah dari apa yang mereka lakukan sendiri, bidzunubihim. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum yang lain yang diharapkan akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala,
yang diharapkan tidak mempunyai perilaku yang sama seperti halnya kaum sebelumnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan peringatan kepada manusia bahwa apa yang terjadi kepada kaum terdahulu sesungguhnya adalah karena perilaku mereka sendiri. Diharapkan bahwasanya mereka tidak melakukan hal yang sama, karena kalau mereka melakukan hal yang sama maka mereka mungkin saja akan mendapatkan azab. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah menyatakan fasaufa yatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Mereka yang selama ini memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka terus melakukan hal itu, nanti mereka akan mengetahui kebenaran dari apa yang sesungguhnya selama ini mereka perolok-olok. Dan di dalam sejarah kita akan mendapatkan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu nantinya akan melihat sendiri bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kedudukan mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian membinasakan orang-orang yang tidak mau untuk membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk kebinasaannya mungkin berbeda dengan kaum terdahulu, karena memang kalau bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang namanya azab yang sifatnya istisol, ya, yang menghabisi mereka semua. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat. Waktunya panjang selama belum sampai ajal ke kerongkongan. Ketika sudah sampai di kerongkongan maka sudah terlambat, pintu taubat sudah tertutup. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 tipe dari manusia yang menolak ajaran dari Rasulullah. Peringatan, ada yang hanya berpaling, tidak peduli, ada yang sampai mendustakan, tapi yang paling parah adalah yang memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibrah bagi kita semua, agar kita bisa mawas diri, agar kita bisa menjaga diri kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia keimanan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.